Saudaraku, jam 15, jam setengah empat waktu Indonesia Tengah. Saya Lukas Tamonov, masih tetap ada di wilayah Pulau Timur, saudaraku. Saya satu orang yang buat siaran Pancasila Sumpah Pemuda dan tidak sembunyi muka. Dan saya kasih tahu alamat saya berbicara. Saudaraku, saya ada di Pulau Timur karena saya jujur dengan saudara. Kalau Anda lari dari Sumpah Pemuda, lari dari Pancasila, maka Indonesia ini bukan milik saudara. Ya, saudaraku. Saya bukan nakutin saudara, tapi fakta berbicara. Saudaraku, saya Lukas Tamonov dari Pulau Timur bagian barat, berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, tempat lahir. Pulau Timur ini masih membentang kurang lebih 400 kilo lebih dan terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota madya. Kota madya yaitu Kota Madya Kupang. Saudaraku, kota madyanya ialah Kota Madya Kupang. Saudaraku, setiap hari 1 kali atau 2 kali saya membacakan Sumpah Pemuda untuk Anda dengan saya mendengarkannya. Sumpah Pemuda, kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami satu bangsa, satu Indonesia, kami satu bahasa, bahasa Indonesia, dan kami satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Itu Sumpah Pemuda mengikat seluruh bangsa Indonesia, pemuda dan pemudi, kakek, nenek, tua, anak muda, kecil, besar, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai dengan Pulau Rote. Itu seluruh warga negara Indonesia tahu Sumpah Pemuda sebagai tali ikatan kita sebagai anak bangsa. Yang kedua, Pancasila. Pancasila yaitu terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, artinya bercerai-berai, berbanyak-banyak suku, berbanyak-banyak pulau, tapi satu yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 saya bacakan hanya pembukaannya saja. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan keinginan leluhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas dari penjajahan, maka kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami harus bebas dari berbahasa asing. Kami bangsa Indonesia mengatakan bahwa kami harus bebas dari berbudaya asing. Karena budaya Indonesia satu pulau dengan berbagai-bagai budaya dan sukunya, maka Indonesia sudah cukup banyak suku dan budaya, tidak perlu kita mendatangkan atau impor budaya dari luar negeri datang ke Indonesia, sehingga menjadi kaki tangan negara-negara asing untuk menghancurkan negara Indonesia dengan budaya-budaya luar yang masuk. Karena itu, kami sebagai bangsa Indonesia mengatakan bahwa kami menolak dan kami melawan penjajahan bahasa asing. Kami menolak dan melawan penjajahan budaya asing yang dibawa oleh negara luar masuk ke Indonesia. Dan kini protokol kesehatan kita harus menjaga ketat, sehingga sebelum kita berangkat bekerja, kita harus menggunakan masker lebih dulu. Sebelum kita melakukan tugas pekerjaan, cuci tangan lebih dulu. Berusaha menghindari kerumunan banyak orang, itu yang ketiga. Itu protokol kesehatan Republik Indonesia.
Kita sebagai warga negara membantu pemerintah untuk meringankan beban melalui kita menjaga kesehatan, sehingga belanja negara ini tidak terfokus kepada kesehatan tapi pada pembangunan yang lainnya. Saudaraku, Pancasila terdiri dari 5 sila, dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa diyakini bangsa Indonesia bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa diyakini bangsa Indonesia, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Telah mendapat dukungan dari isi Alkitab orang Kristen bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Dapat dukungan pertama yaitu Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Bunyinya, bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain dan tak mencari hormat yang datang dari Tuhan yang Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang ketiga, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya ulangi, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudaraku, yang keempat, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara bukan mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah kita Esa, Allah kita satu. Yang kelima, Markus pasal 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu pada Yesus, tepat sekali guru, katamu itu bahwa dia itu Esa dan tak ada yang lain kecuali dia. Yang keenam, Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gementar. Yang ketujuh, Pertama Korintus pasal yang ke-8 ayat yang keempat. Tentang makan daging persembahan berhala. Kita tahu bahwa tidak ada berhala dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Yang ke-8, Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang berasal dari segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, karena Dia kita hidup. Sila yang kedua, saudaraku, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya bagi menjadi 3. Manusia menurut ilmu yang mengangkat kemanusiaan dan budaya. 1. Perasaan yang dimiliki setiap manusia untuk mencegah kita dari perbuatan yang jahat. Yang kedua, ada kata adil di sila yang kedua. Kebiasaan orang Indonesia, adil sama dengan hak dan ada wajib. Yang ketiga, beradab sama dengan segala bentuk, sikap atau perilaku atau tata cara hidup mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Itu sama dengan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah dipaksa bersatu. Kenapa dipaksa bersatu? Sebab oleh pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia, biasanya di dalam perayaan hari raya besar keagamaan selalu disebut
kaum mayoritas atau disebut kaum minoritas dalam ucapan. Dalam kata sambutan sering kedengaran lalu membuat kelompok. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada pasal atau tidak ada ayat yang berbunyi tentang kelompok mayoritas atau kelompok minoritas. Itu hanya karangan belaka. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan telah jelas. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sosial atau di dalam masyarakat, itu pilihan. Saudaraku, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila yang kelima, tergantung pengaruh sosial masyarakatnya, hidup di dalam sosial atau sosial di dalam masyarakat, itu tergantung pilihan. Mana yang lebih kuat, sosial bermasyarakat atau masyarakat di dalam bersosial. Yang kelima, sila yang kelima, hanya sebagai pendukung sebab utama hidup mandiri, hidup berbangsa dan bernegara tak bergantung pada manusia. Mandiri contohnya, hidup orang lain. Seperti contoh, Thomas Alva Edison tidak bergantung pada tidak hanya bergantung pada uji coba, padahal orang lain hari ini kita nikmati bola lampu listrik. Saudaraku, itu saya hanya kasih satu contoh di dalam mandiri, di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Thomas Alva Edison bersabar menanti uji coba lampu listrik ini bertahun-tahun sampai menemukan lampu itu bisa menyala dan kita gunakan sampai hari ini. Saya kasih di ayat Alkitab orang Kristen, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Bunyinya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri yang jauh dari Tuhan. Saudaraku, karena itu kita hidup jangan gantung di sosialnya saja. Kita harus mandiri dalam menciptakan segala sesuatu yang berfungsi atau bermanfaat bagi hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Itulah sebabnya saudaraku, Anda dengan saya mencintai Pancasila, mencintai Sumpah Pemuda. Saudara dengan saya memiliki negara ini. Anda yang sebagai orang Timor yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, dan Anda jauh dari Sumpah Pemuda, jauh dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, Anda mau tinggal di negara mana yang Anda tidak menganut sistem? Negara Republik Indonesia, dasar utama dari negara ini adalah Pancasila. Sama dengan kalau kita mau buat rumah, Pancasila adalah pondasinya. Dan kita adalah struktur dan bangunannya. Ada kayu, ada batu, ada besi, dan negara ini bisa dapat dibangun. Jadi Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 landasan hukum, aturan-aturan yang dibangun di negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Saudaraku, itu undang-undang yang utama, undang-undang induknya. Jadi kalau saudara keluar dari Sumpah Pemuda, saudara keluar dari Pancasila, maka saudara akan mencari wilayah lain di negara lain supaya saudara tinggal. Dan saudara akan angkat kaki dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi yang namanya khilafah, apalagi yang nama terorisme. Kalau terorisme itu kan berlawanan dengan Pancasila. Dan segera angkat kaki dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Mencari negara sendiri, mencari tanah sendiri supaya Anda tinggal di sana bebas dari Pancasila. Itulah saudaraku, setiap hari
Saya Lukas Tamono yang berasal dari Pulau Timor. Saya mengingatkan saudara yang berasal dari 5 kabupaten yang saya sebutkan tadi, 1 wali kota, yaitu Wali Kota Kupang. Anda dengan saya harus bertahan, memegang teguh Sumpah Pemuda, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara dengan saya patut menjaganya dan tidak boleh saudara dengan saya merongrong. Oleh sebab itu, saya atas nama Timor Barat selalu mengucapkan salam protokol kesehatan. Anda di mana saja harus menggunakan masker, harus menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum Anda beraktivitas. Sampai pemerintah negara Indonesia memberi pengumuman bahwa COVID-19 sudah hilang total dari negara Indonesia, sehingga kita bebas untuk beraktivitas dengan leluasa seperti dulu lagi. Itulah sebabnya saudaraku, kalau saya memberitahu melalui siaran ini, Anda jangan sampai panas hati. Kalau Anda panas hati pada saat saya siaran, Anda mendengarkan nama saya, Anda segera keluar dari ruang dengar Anda sehingga Anda tidak panas. Kalaupun Anda panas, tarik napas dalam-dalam dari hidung, buang dari mulut sehingga Anda bisa netral darahnya. Terima kasih saudaraku, salam sehat dan salam sadar.